Potongan koma hair yang identik dengan belahan tengah. Nah, biasanya sulit untuk membedakan antara curtain, koma hair, middle part, ataupun apa itu. Yang penting kita tahu koma hair. Nah, koma hair adalah bentuk dari bagian poni yang melengkung menyerupai tanda koma. Nah, makanya model tersebut disebut model koma hair. Nah, kali ini gue bakal nunjukin langkah-langkah atau step by step gue gimana cara buat koma hair. Nah, langkah pertama yang gue lakukan adalah memparting. Tujuan memparting ini adalah untuk memisahkan rambut bagian atas dan rambut bagian bawah. Supaya apa? Supaya gue lebih mudah memotong rambut bagian samping sama belakangnya. Dan mengkeep atau menjaga rambut bagian atas supaya tetap nggak diapa-apain teman-teman. Nah, kebetulan customer gue kali ini memang nggak mau dipotong pendek rambut bagian atasnya. Alhasil rambut bagian atasnya itu mesti dijaga supaya nggak kepotong. Oke, balik lagi di channel kesayangan tukang cukur dan customernya tukang cukur. Kali ini bersama gue Dedi, pakai Y bukan pakai I. Bakal nunjukin ke kalian gimana sih cara atau langkah-langkah step by step gue potong rambut modelnya koma hair ya teman-teman ya. Dan kalau kalian perhatiin tadi sebetulnya potongan sebelumnya itu udah koma hair teman-teman. Jadi customer gue ini customer yang datang secara reorder udah langganan gitu ya teman-teman. Jadi kali ini hanya maintenance atau ngejaga bentuk sebelumnya. Jadi balikin bentuk sebelumnya karena dia udah ngerasa cocok dengan model yang sebelumnya. Nah, yang gue lakukan adalah setelah parting. Nah, kali ini lagi pakai guard nomor 2 nih teman-teman. Sorry, maaf. Nanti nomor 2-nya itu setelah ini. Maksudnya kali ini lagi pakai guard nomor 4 dulu. Jadi pakai guard nomor 4 untuk di bagian samping sama belakangnya sebagai area dimana nanti gue bakal buat gradasi di bagian samping sama belakangnya. Nah, model koma hairnya kali ini sengaja nanti bakal dibuat lebih tipis karena aktivitas customer gue ini memang yang memerlukan gaya rambut yang rapih, model rambut yang nggak kelihatan tidak terawat gitu ya. Jadi mesti dibuat taper di bagian samping sama belakangnya. Jadi ada gradasi di bagian area cambang dan area belakangnya. Nah, setelah pakai guard nomor 4, lanjut nomor 2 di bagian samping sama belakangnya. Terus dibuat gradasi. Nah, di situ gue buat garis-garis ya teman-teman ya sebagai patokan dimana nanti bakal gue buat gradasi. Kali ini lagi pakai guard nomor 1 di area cambang karena bakal ngilangin garis yang ada di bagian cambangnya itu teman-teman. Jadi karena buatnya pakai zero, nanti ngilangnya pakai levering open, zero close, open zero. Nah kayak gitu teman-teman. Tapi dimulai dengan guard nomor 1 dulu di bagian samping sama belakangnya. Oke, sudah sering gue bilang bahwa model rambut itu mesti menyesuaikan selera sama kebutuhan. Nah, kebetulan aktivitas customer gue ini kebutuhannya adalah rambut yang rapi, rambut yang pendek, nggak bisa terlihat agak panjang gitu teman-teman. Ya dia kantoran gitulah ya teman-teman. Jadi kalau rambutnya udah agak panjang dikit, biasa dapat sindiran dari rekan-rekan kerjanya. Nah, makanya kali ini mesti dirapiin, mesti di maintenance bentuk yang sebelumnya. Nah, karena bakal gue buat taper dan memang butuhnya tipis, nggak apa-apa. Karena koma hair itu nggak harus yang agak tebal juga. Balik lagi aja, nyesuain gimana kebutuhannya, nyesuain gimana seleranya. Gitu teman-teman. Nggak ada yang baku model rambut itu. Contohnya, botak itu nggak harus yang habis rambutnya. Botak itu bisa setengah senti, bisa 2 senti, bisa 1 mili. Itu sama-sama sebutannya botak, tapi dari ukurannya beda kan. Nah itu analoginya, contoh kecilnya kenapa gaya rambut itu mesti menyesuaikan dengan selera sama kebutuhannya. Alright, dan next ke langkah berikutnya, gua lagi buat gradasi nih di bagian belakangnya.
eh, masih nampak garis, karena pas buat garis itu pakai levering close, berarti ngilanginnya pakai levering open. Dan sekarang kita habiskan dengan trimmer teman-teman, supaya lebih dapat gradasinya, tapi nggak yang clean, nggak yang sampai kulit ya teman-teman. Kalau yang sampai kulit itu bisa pakai razor atau pakai shaver. Nah, gimana nih? Sampai di sini ada nggak yang belum paham, ada nggak yang belum jelas? Dan gue pengen ngucapin buat yang baru gabung, yang baru datang dan menyimak video ini sampai di menit ini, makasih banget ya, makasih banyak. Dan kebetulan kalau video gue mampir di beranda lo dan lo klik dan simak sampai di sini, makasih sudah menonton dan support channel ini dan video-video yang ada di channel ini. Iya. Nah, di video ini gua berharap bisa menjadi wadah kita untuk saling bertukar pikiran, mengupgrade skill, dan saling bersilaturahmi teman-teman. Jadi supaya kita sama-sama belajar. Tentu yang gue sampaikan ini tidak ada niat untuk saling mengajari atau menggurui. Ini adalah share gimana sih langkah-langkah atau step by step gue kalau mencukur. Oke, tinggal gue pertegas aja outline yang dibuat di awal tadi pakai trimmer. Nah, tinggal pakai silet dipertegas supaya kesan rapinya itu dapat, supaya lebih paten potongan tapernya di bagian samping sama belakangnya. Nah, khusus untuk rambut bagian atasnya, karena nggak ada yang perlu dipotong banyak-banyak, makanya kali ini cuman ngetrim aja bagian ujung-ujungnya supaya ada perubahan dan supaya lebih proporsional sama potongan samping sama belakangnya. Ya gitu ya teman-teman ya. Dimulai dengan gua section menyilang dari belakang ke depan, terus samain aja tuh sedikit ngegantung dari guard yang dibuat pakai guard nomor 4 di awal tadi. Gitu ya teman-teman ya. Cuman potong sedikit-sedikit aja. Kenapa sih harus di section? Kenapa nggak harus dipotong? Kenapa nggak langsung dipotong aja semuanya? Tentu hasilnya akan beda, karena kalau ngomongin detail kita mesti section bagian per bagian teman-teman. Bisa aja gua tarik semua rambutnya terus gua potong ujung-ujungnya, tapi nanti jatuhnya bakal beda teman-teman. Jadi untuk detailnya nggak dapet. Nah, untuk patokan motong rambut bagian atasannya adalah dimulai dari bagian belakang ya. Jadi dimulai bagian belakang dan dia connecting, terus semakin ke depan dia bakal semakin panjang. Oke, kurang lebih kayak gitu maintenance koma hair kali ini di rambut customer gue yang belum pengen ganti gaya rambut dan rambutnya masih pengen kayak potongan sebelumnya. Nah, tinggal udah selesai potong rambutnya, kali ini tinggal di styling natural aja sih stylingnya, tinggal dikeringin, ditarik ke belakang dan bakal kelihatan belahannya tuh ada di mana. Oke, gitu aja sih teman-teman, kira-kira langkah-langkah atau step by step gua dalam potong rambut koma hair kali ini ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, mudah-mudahan bisa ngebantu bagi kalian yang lagi mau belajar mencukur, bagi kalian yang cari referensi gaya rambut. Oke, sepertinya gua pamit dulu sampai di sini. Mudah-mudahan gua tunggu nih pertanyaan kalian, saran dan kritik juga di kolom komentar. Gua Dedi, pakai Y bukan pakai I. Pamit dulu, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan ini namanya koma hair.